warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Febri Albar dengan NIM 2405015020003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan asas pendidikan serta penerapannya. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memastikan pendidikan berjalan efektif dan relevan, diperlukan landasan atau dasar atas prinsip-prinsip dasar yang kuat. Landasan pendidikan memberikan kerangka teoritas dan filosofis, sementara asas pendidikan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan prinsip-prinsip umum pendidikan. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, landasan pendidikan, yang kedua, asas pendidikan, serta yang ketiga adalah penerapannya. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi guru, siswa, atau pemangku kepentingan pendidikan. Yang pertama adalah landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar-dasar yang menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan. Landasan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek filosofis, agama, hukum, sosial, dan ilmiah. Di Indonesia, landasan pendidikan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan, yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini berbasis pada pemikiran filsuf seperti John Dewey atau pendidikan progresif. Di Indonesia, filosofis Pancasila menjadi landasan utama, menekankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah landasan agama. Pendidikan harus selaras dengan ajaran agama untuk membentuk karakter moral. Misalnya, pendidikan Islam menekankan tauhid dan akhlak, sementara pendidikan Kristen berfokus pada kasih dan pengampunan. Yang ketiga adalah landasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang mewajibkan pendidikan dasar gratis dan wajib, serta Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur kurikulum nasional. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan ini mengacu pada teori perkembangan anak seperti Piaget atau tahap kognitif atau Vygotsky, yaitu zona perkembangan proksimal yang menekankan pendidikan sesuai usia dan kebutuhan individu. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan ini berarti pendidikan harus mempertimbangkan konteks masyarakat seperti mengatasi kesenjangan sosial dan mempromosikan inklusi budaya. Selanjutnya landasan ilmiah. Nah, landasan ini didukung oleh penelitian empiris seperti efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi. Landasan ini pun memastikan bahwa pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan abad 21. Yang kedua, asas-asas pendidikan. Nah, asas pendidikan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan agar adil, efektif, dan berkelanjutan. Asas-asas ini diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 4 yang menyatakan bahwa pendidikan itu dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Asas ini pun bersifat normatif dan wajib diikuti oleh semua lembaga pendidikan. Asas-asas utama pendidikan, yaitu yang pertama adalah asas keadilan dan kesetaraan. Nah, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, atau status ekonomi. Contohnya itu program BOS atau bantuan operasional sekolah. Dengan tujuan untuk mengurangi biaya pendidikan bagi siswa miskin.
Nah, selanjutnya ada asas demokratis. Nah, pendidikan dengan asas ini, pendidikan didorong agar siswa itu memiliki partisipasi yang aktif, guru maupun orang tua, misalnya melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan sekolah. Selanjutnya adalah asas wajib belajar. Nah, asas ini bertujuan agar pendidikan sekolah dasar wajib selama 9 tahun sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah. Selanjutnya asas inklusif. Nah, asas inklusif ini berarti pendidikan harus merangkul semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus atau ABK. Contohnya, sekolah inklusi yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Selanjutnya ada asas berkelanjutan dan berkualitas. Nah, pendidikan harus berkesinambungan dari jenjang dasar hingga tinggi dengan standar mutu yang tinggi seperti kurikulum merdeka yang fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selanjutnya ada asas berbasis potensi lokal. Nah, pendidikan ini menyesuaikan dengan budaya dan sumber daya daerah seperti pengajaran bahasa daerah di Papua atau Jawa. Nah, dengan adanya asas-asas ini, pendidikan tidak hanya formal, tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penerapan dalam kebijakan nasional. Program kartu yang pertama adalah program Kartu Indonesia Pintar. Berdasarkan asas keadilan, program ini memberikan beasiswa bagi siswa miskin, mengurangi angka putus sekolah dari 2,5% pada tahun 2019 yang menjadi lebih rendah. Selanjutnya, pendidikan vokasi berlandaskan sosiologis diterapkan melalui SMK yang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal seperti jurusan pariwisata di Bali untuk mengatasi pengangguran. Nah, sebagai kesimpulannya yaitu landasan dan asas pendidikan merupakan pilar utama yang menjadi pendidikan Indonesia berkualitas dan inklusif. Landasan memberikan arah filosofis dan hukum, sementara asas memastikan pelaksanaan yang adil dan demokratis. Penerapannya pun harus terus dievaluasi agar relevan dengan perkembangan zaman seperti era digital dan globalisasi saat ini. Sebagai pemangku kepentingan, kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan yang membentuk generasi yang unggul. Baik, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.